Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah, khususnya manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Umu Iman Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam menjalani kehidupan umat muslim harus berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Namun seorang muslim juga perlu tahu bahwa ada kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sebelum Al-Quran. Mempercayai keberadaan kitab-kitab tersebut juga termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Allah juga kembali menegaskan hal tersebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Berikut adalah bunyi Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang selanjutnya adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab tersebut adalah sebagai berikut yang akan Pak Kiram jelaskan. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sinai. Umat Nabi Musa alaihissalam disebut dengan Bani Israel. Kemudian kitab yang selanjutnya adalah kitab Zabur, yang mana kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat dan diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau baru menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur disebut juga dengan sebutan Mazmur. Kemudian yang selanjutnya adalah kitab Injil, yang mana kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem.
Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kemudian yang terakhir, Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya, yaitu kitab Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran ini adalah kitab yang mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, yang mana usia beliau pada saat itu genap 40 tahun. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna dan terjaga kemurniannya sampai akhir zaman, karena yang menjaga keaslian Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menurut bahasa artinya adalah bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lamanya Al-Quran diturunkan seiring dengan tugas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, yang diawali ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah isi kandungan kitab Al-Quran, yang mana isi kandungan kitab Al-Quran yang pertama adalah menerangkan tentang akidah atau keyakinan, kepercayaan atau keimanan. Kemudian kandungan yang kedua adalah ibadah atau yang disebut dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah syariah atau ajaran dan peraturan. Dan yang keempat adalah muamalah atau yang disebut dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Dan yang kelima adalah kisah-kisah atau cerita umat terdahulu. Itulah isi kandungan kitab Al-Quran, yang mana isi kandungannya adalah akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan kisah-kisah. Selanjutnya yaitu adalah nama-nama lain Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Alkitab. Alkitab ini artinya adalah buku atau yang disebut dengan kitab. Kemudian yang nomor dua adalah Al-Bayan. Al-Bayan ini artinya adalah penjelas. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan, artinya adalah pembeda. Yang keempat adalah Az-Zikr, artinya adalah pengingat. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Asy-Syifa, yang artinya adalah obat. Ini adalah nama-nama lain Al-Quran yang saya jelaskan. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.